Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama gue Muhammad Aksandra Feros, dan di sini gue pengen presentasi terkait sistem informasi pada bisnis global untuk hari ini. Oke, kita masuk ke yang pertama. Mungkin kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang menggabungkan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi. Nah, apa aja sih pentingnya sistem informasi dalam bisnis global? Yang pertama adalah sistem informasi menjadi tulang punggung operasi bisnis modern. Yang kedua, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, membuka peluang baru dalam pasar global. Oke, masuk ke transformasi bisnis oleh sistem informasi. Yang pertama adalah kita ngomongin statistiknya. Statistik investasi TI oleh perusahaan, saya dapat beberapa data. Yang pertama, menurut Gartner, pengeluaran TI global diproyeksikan mencapai 4,5 triliun pada 2023. Ini 4,5 triliun dolar. Lalu 66 perusahaan meningkatkan anggaran TI mereka. Ini dari State of IT Report tahun 2022. Dan yang terakhir, 184 juta orang Amerika itu berbelanja online. Lalu, contoh perubahan cara berbisnis. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce sekarang sudah online kayak Amazon, Alibaba. Lalu ada mobile, aplikasi ride sharing seperti Uber, Grab, Gojek yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga digital banking, fintech sekarang sudah masif dan udah revolusioner lah seperti Neobank, terus Revolut dan N26. Lalu yang terakhir FedEx, itu mereka melacak 9 juta paket per hari menggunakan sistem informasi. Ini lebih ke pemanfaatan supply chain management. Lalu kita masuk ke komponen utama sistem informasi. Komponen utamanya ada 3, yakni teknologi, manajemen, dan organisasi. Teknologi ada hardware, software, dan jaringan. Hardware ya komputer, server, perangkat mobile. Software ada aplikasi bisnis, sistem operasi, dan database. Dan jaringan ada internet, intranet, dan teknologi nirkabel atau wireless. Lalu manajemen ada perencanaan strategisnya, lalu ada manajemen proyek teknologinya, dan keamanan informasi dan manajemen resikonya. Dan yang terakhir organisasi, struktur organisasi yang mendukung TI, lalu budaya inovasi dan adopsi teknologinya, dan yang terakhir pelatihan dan pengembangan keterampilan digital. Contohnya adalah sistem ERP SAP yang mengintegrasikan semua aspek bisnis dalam proses bisnis mereka. Nah, apa aja sih tujuan strategis bisnis dari sistem informasi? Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi produk dan layanan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan lain-lain. Contohnya adalah kayak Walmart, itu menggunakan sistem informasi real time buat mengatur stok mereka. Lalu Apple itu melancarkan iTunes untuk produk mereka. Lalu ada CRM Salesforce, lalu ada dashboard BI IBM Cognos, dan yang terakhir ada sistem reservasi online untuk maskapai penerbangan. Itu salah satu pemanfaatan strategis sistem informasi mereka. Lalu ada tren terbaru dalam sistem informasi bisnis. Ada 4, ada platform mobile, ada big data, ada cloud computing, dan kolaborasi online. Mobile ada banyak, itu ada mobile commerce, terus ada BIOD atau bring your own device, dan mobile ini sangat masif sekali. Tercatat pada tahun 2012 saja itu udah ada 122 juta pengguna mobile di Amerika Serikat. Lalu big data itu untuk menganalisis prediktif. Lalu ada cloud computing untuk SaaS, IaaS, dan PaaS. Dan kolaborasi online itu kayak Zoom, terus ada kayak manajemen proyek menggunakan Asana dan Trello, lalu kayak tools kolaboratif kayak Google Docs dan Workspace. Oke, dampak globalisasi terhadap bisnis dan peran sistem informasi. Yang pertama, memungkinkan operasi 24/7 lintas zona waktu karena kita kolaboratif secara online, lalu mendukung manajemen rantai pasokan global, lalu memfasilitasi kolaborasi tim internasional dan menyediakan akses ke pasar global untuk UKM. Contohnya, outsourcing itu ada call center di India, lalu Apple memproduksi iPhone di berbagai negara, lalu eBay memungkinkan perdagangan lintas negara, dan Intel 85% pendapatannya dari penjualan luar negeri. Studi kasus sistem informasi Ponce untuk industri perkayuan. Ponce adalah produsen mesin kehutanan asal Finlandia yang mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk seluruh proses operasi. Nah, fiturnya adalah pemantauan real-time kinerja mesin, lalu optimisasi rute pemananan, dan manajemen inventaris digital. Hasilnya,
efisiensi operasional itu meningkat 30%, lalu pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Oke, kesimpulannya adalah sistem informasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era digital. Investasi dalam TI harus selaras dengan strategi bisnis, lalu perusahaan perlu terus beradaptasi dengan tren teknologi, lalu pemahaman juga penting bagi semua level manajemen, dan keunggulan kompetitif akan dimiliki oleh perusahaan yang dapat memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Itu saja dari saya. Thank you semuanya.